Bayangin, cuma gara-gara klik satu link, semua data di HP kamu bisa lenyap, bahkan disalahgunakan. Hacker gak butuh waktu lama buat ngeretas hidup digital kamu. Video ini bakal ngebongkar trik mereka yang paling licik, dan gimana cara kamu ngelindungi diri. Jangan sampai jadi korban berikutnya. Kalau dengar kata hacker, apa yang kebayang? Orang pakai hoodie hitam, duduk di ruang gelap, ngetik cepat sambil ngelihat kode-kode aneh? Gak salah, tapi dunia hacker lebih luas dari itu. Secara sederhana, hacker adalah seseorang yang punya kemampuan teknis tinggi buat memahami, membongkar, dan memodifikasi sistem komputer atau jaringan. Tapi, gak semua hacker itu jahat. Ada 3 tipe utama hacker. White hat hacker baik. Mereka bantu perusahaan cari celah keamanan sebelum diserang. Mereka dibayar buat ngetes sistem. Black hat, nah ini yang serem. Mereka ngehack buat nyuri data, merusak sistem, atau minta tebusan. Grey hat hacker abu-abu. Gak jahat banget, tapi juga gak selalu patuh hukum. Mereka kadang ngehack cuma buat nunjukin kelemahan sistem, tanpa izin. Di balik layar internet, mereka semua saling berlomba. Yang satu nyari celah, yang lain nutupin. Pertanyaannya, kamu ada di sisi mana? Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Gimana sih cara hacker menyerang? Mereka gak selalu butuh skill dewa. Kadang, cukup ngandelin kelengahan kamu aja. Pertama, phishing. Teknik klasik tapi masih ampuh. Hacker nyamar jadi pihak resmi, kayak bank, marketplace, bahkan teman kamu sendiri, lalu ngirimin link palsu. Begitu kamu klik dan masukin data, selesai. Akun kamu udah jadi milik mereka. Kedua, keylogger. Ini software jahat yang secara diam-diam nyatet semua yang kamu ketik. Password, PIN, bahkan chat pribadi. Semua terekam dan dikirim ke si hacker. Parahnya, kamu gak sadar apa-apa. Ketiga, Wi-Fi trap. Pernah lihat Wi-Fi gratisan di tempat umum? Hati-hati. Bisa jadi itu jebakan. Begitu kamu connect, semua data kamu bisa di-sniff, dari login akun sampai info kartu kredit. 3 cara ini sering banget dipakai karena simple tapi efektif. Dan ya, korban utamanya, orang-orang yang merasa, gak mungkin aku yang kena. Biar gak cuma teori, yuk kita lihat beberapa kasus nyata yang pernah bikin geger. Tahun 2020, data pengguna dari salah satu e-commerce terbesar di Indonesia bocor. Informasi pribadi, seperti nama, email, nomor HP, bahkan alamat, dijual bebas di forum hacker. Dan yang lebih parah, banyak pengguna bahkan gak sadar datanya udah dipakai buat penipuan online. Di luar negeri, ada kasus remaja 16 tahun dari Inggris yang berhasil ngeretas sistem internal NASA. Iya, NASA. Dia masuk ke jaringan mereka dan akses data sensitif, bahkan sempat bikin beberapa sistem lumpuh. Hebat? Mungkin. Tapi juga ngeri. Lalu ada selebriti dunia yang akun iCloud-nya diretas lewat trik phishing. Ratusan foto pribadi tersebar online dan gak bisa ditarik kembali. Reputasi hancur dalam semalam. Dari kasus-kasus ini, satu hal yang jelas, gak peduli siapa kamu, pemula, selebriti, atau bahkan lembaga besar, kalau lengah, kamu bisa jadi korban. Mungkin kamu mikir, aku bukan siapa-siapa, ngapain hacker capek-capek nyerang aku? Justru karena kamu pikir gitu, kamu jadi target empuk. Faktanya, hacker gak cuma ngincer pejabat atau selebriti. Mereka lebih suka target yang gampang,
kayak pengguna biasa yang lengah, gak paham keamanan digital, dan suka asal klik. Contohnya, banyak orang masih pakai password lemah kayak 123456 atau tanggal lahir sendiri. Ini kayak ngasih kunci rumah ke maling dan bilang, "Masuk aja, pintunya gak dikunci kok." Lalu ada kebiasaan login akun penting di Wi-Fi publik. Di kafe, bandara, atau mall. Kelihatan praktis, tapi di balik layar, hacker bisa pasang jebakan buat nyadap koneksi kamu dan curi data yang kamu kirim. Dan jangan lupakan link-link mencurigakan yang muncul di grup WhatsApp keluarga. Klik di sini buat dapetin pulsa gratis, atau update BPJS kamu sekarang. Padahal itu perangkap phishing. Gak peduli seberapa biasa kamu. Selama kamu online, kamu berpotensi jadi sasaran. Dan hacker cuma butuh satu celah kecil buat masuk. Jadi, masih yakin kamu aman-aman aja? Oke, sekarang bagian paling penting, gimana cara lindungi diri dari serangan hacker, tanpa ribet dan tanpa harus jadi ahli IT. Pertama, aktifkan 2FA. Two-Factor Authentication itu seperti kunci tambahan buat akun kamu. Jadi meskipun hacker tahu password kamu, mereka tetap butuh kode verifikasi yang cuma bisa kamu akses. Banyak yang males aktifin, padahal ini salah satu perlindungan paling ampuh. Kedua, jangan pakai Wi-Fi publik buat login ke akun penting. Kalau terpaksa, pakai VPN buat enkripsi koneksi. VPN itu kayak lorong rahasia yang melindungi data kamu dari mata-mata digital. Ketiga, pakai password yang kuat dan beda-beda untuk tiap akun. Sulit diingat? Tenang, ada password manager gratis yang bisa bantu simpan dan generate password aman. Keempat, rajin update sistem dan aplikasi. Banyak orang nunda update karena dianggap ganggu. Padahal, update itu seringkali berisi perbaikan celah keamanan yang bisa dimanfaatkan hacker. Terakhir, jangan asal klik link. Biasakan cek ulang pengirim dan isi pesannya. Kalau mencurigakan, lebih baik abaikan. Rasa penasaran itu sering jadi pintu masuk bencana. Ingat, perlindungan digital gak harus ribet. Cukup dengan langkah-langkah kecil, kamu udah selangkah lebih aman dari jutaan pengguna lain. Sekarang kamu udah tahu, hacker gak perlu waktu lama buat masuk ke HP kamu. Cuma butuh satu kesalahan kecil. Klik link salah, password lemah, atau lupa aktifin 2FA. Tapi kabar baiknya, kamu juga gak perlu jadi jagoan teknologi buat lindungi diri. Langkah-langkah simpel yang barusan kita bahas udah cukup buat bikin hacker mikir 2 kali sebelum nyentuh data kamu. Jadi, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Biar kamu gak ketinggalan info penting lain soal dunia digital dan keamanan online. Ingat, dunia maya itu liar. Tapi kalau kamu paham mainnya, kamu bisa tetap aman.